Suami Istri Kedua episode 4. Viko seorang figur bapak yang kuat. Cobaan terus menghampirinya dan tak berhenti. Tapi dia tak putus semangat. Apa dia lelah? Tentu dia lelah. Apa dia sedih? Tentu dia sedih. Tapi kesedihan itu tidak akan menyembuhkan anaknya. Berjuang itu kata yang tepat untuk menyembuhkan Naura. Penyakit yang mustahil bisa disembuhkan, tapi dengan kuasa Tuhan semua bisa. Hujan mengiringi perjalanan mereka. Hujan yang sangat deras menimbulkan embun di kaca mobil. Pandangan Viko terhalang oleh embun itu, terus mengusap kaca mobil dengan salah satu tangannya. Resiko untuk melanjutkan perjalanan ini, ujar Viko sembari tetap menyetir secara perlahan. Berhenti saja di halte, ujar Angela yang merasa sungkan dengan kebaikan Viko. Halte mana? Tanya Viko. Sebelum masuk ke hutan lindung ada halte, turunkan saja aku di situ. Nanti aku meminta sopir untuk menjemputku, jelasnya. Setelah hampir mendekati hutan lindung, terlihat halte yang berada di sisi kiri mereka. Berhenti saja di sana, tunjuk Angela ke halte. Viko memberhentikan mobilnya di halte. Wanita itu membuka pintu mobil dan hendak turun, tapi suara Viko menghentikannya. Jangan turun, Angela menoleh. Aku akan mengantarkanmu sampai ke Istana Basam. Tapi tunggu sampai hujan sedikit reda, jelasnya. Tidak usah, kamu bisa balik sekarang, kasihan Naura. Angela melirik anak kecil itu. Aku sudah berjanji kepada Zira untuk mengantarkanmu sampai ke tempat tujuan. Jika aku menurunkanmu di sini, maka aku termasuk pria yang tidak bertanggung jawab, jelasnya. Angela menatap pria itu. Masuklah, tunggu sampai hujan reda, ujar Viko lagi. Maaf tuan, aku tidak mau orang berpikiran jelek. Semoga kamu mengerti, sahut Angela. Viko langsung teringat istrinya. Sudah 1 jam dia bersama dengan wanita lain. Dan dia khawatir istrinya akan memikirkan jelek tentangnya. Terima kasih, Angela kembali membuka pintu mobil, lalu turun dari mobil, dan berlari ke halte. Viko memperhatikan dari mobil. Wanita itu berdiri, sembari melipat kedua tangannya. Dia tahu Angela sangat kedinginan. Viko menghubungi istrinya. Dia ingin menjelaskan kepada istrinya tentang keberadaannya. Iya sayang, sahut Vita yang sedang duduk santai di dalam kamar. Aku tadi disuruh Zira mengantarkan wanita yang menyuapi Naura. Viko menjelaskan semuanya kepada istrinya. Mendengar itu membuat Vita tersenyum. Jadi, kamu sudah mengantarkannya sampai Istana Basam? Tebak Vita. Belum, aku menurunkannya di halte. Di sini hujan sangat deras. Pandanganku kabur, jelasnya lagi. Kenapa diturunkan di halte? Kalau terjadi sesuatu dengan Angela bagaimana? Zira bisa marah kepada kita. Aku akan mengantarkannya kembali, tapi kamu jangan memikirkan hal jelek tentang kami. Aku tetap mencintaimu, ujarnya lalu menutup panggilan itu. Aku juga mencintaimu, sahut Vita tersenyum. Viko menekan klakson mobil dan menurunkan kaca mobil. Masuklah, aku akan mengantarkanmu sampai Istana Basam, teriak Viko. Apa? Teriak Angela yang tidak cukup jelas mendengar ucapan pria itu. Masuklah, teriak Viko lagi. Apa? Teriak Angela. Karena hujan yang sangat deras membuat suara mereka tidak terdengar. Viko turun dari mobil dan menghampiri Angela. Ini hujan, ujar Angela ketika Viko telah berada di halte dengan baju dan kepala yang telah basah diguyur hujan. Ayo masuk, aku sudah menghubungi istriku. Tidak usah, aku sudah menghubungi Aneska, tolaknya. Ayo masuk, aku akan mengantarkanmu, ujar Viko kekeh. Terima kasih, tapi tidak perlu, tolak Angela lagi. Viko mencemaskan anaknya, sedangkan wanita yang ada di sampingnya terus saja menolaknya. Ayo, pria itu spontan menarik tangan Angela untuk masuk ke mobil. Dan ketika hendak sampai ke mobil, Angela melepaskan tangannya dari genggaman Viko. Maaf, Tuan sudah menikah, tidak seharusnya memegangku. Maaf, kesal Viko, lalu membukakan pintu mobil untuk Angela di baris pertama. Karena posisi Naura berada di baris kedua, maka Viko sengaja membukakan pintu mobil di baris pertama, samping kemudi. Tentunya agar Naura tidak basah. Mereka masuk ke dalam mobil dengan pakaian yang basah. Pria itu menyalakan mesin mobil, dan haci. Viko bersin, begitupun Angela juga bersin. Mereka saling bertukar pandang, lalu Angela memalingkan wajahnya. Dia tidak ingin terpesona dengan ketampanan suami orang. Viko kembali melajukan mobil. Walaupun hujan masih sangat deras, dia tetap melajukan si roda 4. Melajukan mobil dengan sangat lambat. Angela terus bersin, membuat Viko merasa bersalah. Maaf, karena kamu terkena flu. Tidak apa-apa. Mobil memasuki kawasan hutan lindung. Dan pertanda mereka akan sampai di Istana Basam. Tapi flu yang diderita Angela semakin parah. Dia terus bersin, sembari menutupi mulutnya dengan tisu. Apa kamu demam? Tanya Viko. Tidak, sahut Angela dan tetap bersin. Setelah sampai istana, pastikan minum teh hangat dan lemon. Viko mengingatkan. Angela menganggukkan kepalanya.
Lalu dari jauh, terlihat tembok yang menjulang tinggi. Apa ini Istana Basam? Iya, aku bekerja di sini, sahut Angela. Berapa lama kamu bekerja sebagai babysitter? Ucapan Viko membuatnya menolehkan kepala dengan cepat. Ketika berada di Istana Basam, dia bukan bekerja sebagai babysitter, tapi ingin merusak rumah tangga Aneska dan Abian. Baru, sahutnya bohong. Viko menganggukkan kepalanya dan menghentikan mobil tepat di depan gerbang. Seorang pria yang bertugas menjaga gerbang menghampiri mereka. Pak, ini aku. Angela menurunkan kaca mobil. Lalu penjaga itu membukakan pintu gerbang dan mobil kembali melaju, berhenti tepat di depan pintu utama. Terima kasih. Angela menoleh ke belakang, melirik anak kecil itu yang sedang tertidur pulas. Sama-sama. Jangan lupa minum teh dan lemon. Angela menganggukkan kepalanya. Lalu keluar dari mobil dan berlari masuk ke dalam istana. Viko kembali melajukan mobil, kembali ke kediamannya. Angela langsung ke kamarnya. Yang ingin dia lakukan hanya tidur, mengabaikan saran Viko untuk minum teh dan melon. Setelah menempuh perjalanan panjang, mobil sampai di kediamannya. Ketika hendak turun dari mobil, dia melihat sesuatu yang berkilau yang berada di bawah jok mobil. Viko mengambil benda itu yang merupakan sebuah anting, lalu turun dari mobil. Karena pakaiannya basah, dia menyuruh tukang kebun untuk menggendong Naura dan meletakkan di kamar. Kamu sudah sampai? Tanya Vita sembari melihat penampilan suaminya yang telah basah. Viko melepaskan pakaiannya lalu ke kamar mandi. Sebelum ke kamar mandi, dia meletakkan anting itu di meja rias istrinya. Lalu Vita bergegas menyiapkan teh dan lemon untuk suaminya. Vita membawa minuman itu ke kamar dan meletakkan di atas meja rias. Dia mengambil anting itu dan memandang dengan seksama. Antingmu tertinggal di mobil, ujar Viko yang baru saja keluar dari kamar mandi. Ini bukan seperti punyaku, sahutnya. Lalu Viko menatap istrinya dan pikirannya langsung teringat Angela. Mungkin ini punya Angela. Kamu bisa mengembalikannya besok. Aku yang mengembalikan. Viko menunjuk dirinya sendiri. Lalu siapa? Aku. Vita menunjuk dirinya sendiri. Aku tidak tahu rumahnya, jadi kamu saja yang antar. Kita yang akan mengantar anting itu, sahut Viko, lalu menyesap teh buatan istrinya. Sinar mentari bersinar dengan terang menyambut sang pagi. Keluarga kecil itu duduk di ruang makan, melakukan rutinitas yang biasa mereka lakukan. Papa, Mama, kapan aku bisa bertemu dengan Tante Angela? Tanya Naura sembari menyantap makanannya. Segera sayang, sahut Vita. Papa, Mama, kapan aku punya adik? Aku ingin memiliki adik seperti si kembar. Ucapan Naura membuat pasangan itu saling bertukar pandang. Anak kecil itu kembali mengutarakan keinginannya untuk memiliki adik. Ayo cepat habiskan makanannya. Viko mengalihkan pembicaraan anaknya. Kalau aku punya adik, pasti aku tidak akan kesepian. Vita menghela nafasnya cukup panjang. Dalam hal ini, dia merasa orang yang paling bersalah. Apa sosok papa dan mama masih membuatmu kesepian? Tanya Viko sembari melirik istrinya. Dia tahu jika istrinya sedang bersedih. Tentu tidak. Aku senang ada papa dan mama, tapi aku lebih senang memiliki adik. Teman-temanku semuanya ada adik. Hanya aku yang tidak memiliki adik. Kadang mereka cerita sering bermain, bahkan bertengkar dengan adik-adiknya. Tapi setelah itu mereka baik kembali. Aku ingin seperti itu, rengek Naura. Iya sayang, nanti kamu akan memiliki adik, sahut Vita. Kapan Mama? Tanya Naura. Segera sayang, sahutnya sembari melirik suaminya. Setelah selesai sarapan, Viko menghampiri istrinya. Kenapa kamu memberikan harapan kepada Naura? Aku harus mengatakan apa? Apa aku harus mengatakan kepadanya kalau mamanya mandul? Dengan berkata seperti itu, sama saja kita membohonginya, sahut Viko. Aku tidak bisa, Viko. Naura hanya menginginkan adik, dan aku tidak bisa memberikannya. Kalau aku mengatakan, kamu tidak akan memiliki adik, pasti dia akan kecewa, jelasnya sembari menangis. Viko langsung mendekap istrinya, memberikan rasa tenang dan nyaman kepada wanita yang dicintainya. Aku stres, Viko. Aku orang yang paling bersalah. Kamu tidak bersalah. Aku akan menjelaskan kepada Naura dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengertinya. Jangan. Naura akan sangat kecewa mendengar itu. Aku tidak ingin kondisinya kembali drop. Biarkan dia berpikir kalau aku akan memberikan adik untuknya, ujar Vita yang masih dalam pelukan suaminya. Tapi sampai kapan? Viko tidak setuju dengan ide istrinya. Sampai kamu mau menceraikanku dan menikah dengan wanita lain. Apa? Viko langsung melepaskan pelukannya. Kamu masih mengungkit kata itu? Seru Viko tidak setuju. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Kamu bisa menceraikanku dan menikah dengan wanita lain, lalu memiliki anak dari wanita itu. Kalau bersamaku itu tidak akan mungkin, sesalnya dengan derita yang dialaminya. Aku tidak akan menceraikanmu, seru Viko yang tidak bisa ditawar-tawar.
Lalu, untuk apa aku di sampingmu? Aku mandul, Viko. Aku tidak bisa memberikan keturunan untukmu. Vita kembali menangis. Aku tidak akan menceraikanmu, sampai kapanpun tidak akan. Tapi, Vita harus menuruti kemauan Naura. Hanya itu keinginannya. Penuhi permintaannya, rayu Vita. Memenuhi permintaan Naura dengan menceraikanmu, Viko menggelengkan kepalanya. Baik, jika seperti itu maumu, maka madulah aku. Vita menatap suaminya, sembari melingkarkan tangannya di pinggang Viko. Apa? Viko mengacak rambutnya. Menikahlah lagi. Aku siap dimadu. Yang terpenting bagiku adalah kebahagiaan Naura. Kamu benar-benar ngaco. Viko melepaskan tangan istrinya dari pinggangnya. Viko, menikahlah lagi. Aku ikhlas. Rayunya sembari memegang punggung suaminya. Mungkin kamu mau dimadu, tapi tidak semua wanita mau dimadu. Seru Viko yang tidak setuju dengan ide istrinya yang mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anak tirinya. Bersambung.